Halo, kenalin nama aku Angel Pasaribu dengan NIM 05061282126023 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2021 dari Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan gizi serta kandungan gizi yang terdapat pada ikan dan produk olahan perikanan yang ternyata memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi yang dapat kita konsumsi sehari-hari. Yuk simak berikut ini. Jadi, apa itu gizi kurang? Gizi kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berpikir, dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Nah, pasti kalian bertanya apa saja sih penyebab kita mengalami kekurangan gizi? Jadi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekurangan gizi, antara lain kekurangan makanan energi, misalnya nasi, ubi, dan jagung. Yang kedua, kekurangan sumber protein, misalnya ikan, daging, telur, dan susu. Yang ketiga, gangguan penyakit. Dan keempat, yaitu stres berlebihan. Berikutnya, kita akan membahas tanda dan gejala dari gizi kurang. Yang pertama yaitu berat badan menurun, di mana kita mengalami penurunan berat badan yang secara drastis. Yang kedua, pertumbuhan tulang yang terlambat, di mana pada proses pertumbuhan kita memiliki tulang yang kecil yang dapat dikatakan pertumbuhan tulang yang terlambat. Yang ketiga, berat badan dan tinggi badan tidak normal, di mana pada proses pertumbuhan berat badan kita mengalami obesitas atau bahkan tidak sesuai dengan umur kita, dan tinggi badan yang tidak normal. Yang keempat, daya tahan menurun, di mana kita secara cepat terkena penyakit atau terserang penyakit. Yang kelima, perut kadang-kadang buncit. Yang keenam, anak kekurangan tenaga. Dan yang ketujuh, terganggunya fungsi otak. Nah, untuk mencegah dari tanda dan gejala kekurangan gizi tadi, maka kita harus dapat mencegahnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara makan makanan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Contohnya adalah ikan. Mari kita bahas apa saja sih kandungan gizi pada ikan. Jadi, zat gizi pada ikan yaitu ada yang pertama omega 3. Banyak ditemukan pada ikan salmon, ikan sarden, dan makarel. Ikan ini biasanya tinggi akan lemak baik untuk tubuh. Yang kedua, protein. Kandungan protein ikan bisa mencapai 19-30%. Wow, sungguh tinggi bukan? Nah, apa sih fungsi utama dari protein? Jadi, fungsi utama dari protein yaitu sebagai penyusun struktur sel utama tubuh. Berikutnya ada karotenoid. Jenis karotenoid yang ada dalam ikan yaitu ada astaxanthin sebagai zat antioksidan untuk mengurangi risiko penyakit jantung dan menjaga kesehatan mata. Yang keempat ada taurin yang merupakan salah satu jenis asam amino yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol darah. Yang kelima ada vitamin dan mineral. Jadi, kandungan vitamin dan mineral dalam ikan juga cukup tinggi loh, dimana seperti yang kita tahu bahwa vitamin dan mineral berfungsi sebagai zat pengatur proses metabolisme tubuh. Nah, buat kawan-kawan sekalian, mari kita konsumsi ikan yang banyak agar dapat menjaga kesehatan kita dan dapat memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh kita. Berikut adalah beberapa contoh dari olahan produk perikanan, yaitu ada nugget ikan, sosis ikan, abon ikan, serta sarden. Nah, untuk pada masa sekarang, mungkin baik dari golongan masyarakat yang dewasa maupun anak-anak, ada beberapa orang yang tidak menyukai mengkonsumsikan secara langsung. Jadi dapat diganti dengan mengkonsumsi produk perikanan yang sudah jadi, yaitu nugget ikan dan sosis ikan yang dapat dikonsumsi secara langsung, dan abon ikan serta sarden. Nah, kita harus dapat mengkonsumsi produk perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh kita agar tidak terjadi gejala yang namanya kurang gizi. Jadi, buat teman-teman sekalian yang mungkin kurang gemar mengkonsumsi atau memakan ikan dengan cara langsung, bisa dengan cara membeli olahan produk perikanan. Nah, olahan produk perikanan ini dapat dengan mudah loh kita temuin, baik itu di toko atau di tempat seperti Indomaret dan Alfamart serta toko-toko lainnya. Karena kita harus memenuhi nilai gizi yang ada pada tubuh kita agar kita tercegah dari yang namanya kurang gizi.
Jadi, ayo cerdas dengan makan ikan. Sekian teman-teman, sampai berjumpa kembali. Dadah!